Jadi di video top 3 pembalap terbaik dan terburuk Miami Grand Prix 2026 gua kemarin, gua ada mention soal Aston Martin ya, dan tentu mereka menjalani weekend terbaik mereka musim ini ketika kedua pembalap mereka mampu finish di sprint dan race realnya, sekaligus mengalahkan Cadillac di home race mereka yang dimana ya agak gelo menganggap ini sebuah best weekend mereka ya. Tapi meskipun begitu, ada satu statistik yang benar-benar memalukan banget dari Aston Martin di weekend terbaik mereka sejauh ini. Statistik apa itu? Nah, skuy kita ngopi dan bahas hal ini. Jadi Aston Martin datang ke weekend ini menjadi satu-satunya tim yang tidak membawa update. Ya, tim yang paling struggling dan sibau dari seluruh tim F1 musim ini, dan itu bahkan termasuk Cadillac ya, datang ke Miami setelah rudal break sebulan tidak membawa update. Anyway, semoga aja vibrasinya udah nggak separah sebelum-sebelumnya lah ya kita datang ke weekend ini dengan harapan seperti itu. Tapi tibalah kita ke Miami, dan ini merupakan sprint week kedua musim 2026. Dan tibalah sprint qualifying, dan seperti yang kita semua duga, kedua pembalap sangat amat tidak mendekati mencetak lap kompetitif. Lance Stroll gagal cetak lap time, dan Fernando Alonso mencetak lap time 1 menit 41 detik 311 milidetik. Yang dimana ya jelas gapnya sangat jauh, kayak kalian yang LDR ya. Dan tentu saja Nando tidak memenuhi persyaratan 107%, tapi untungnya keduanya masih diperbolehkan balapan di sprint hari esoknya. Cuman ini nih, bagian memalukannya. Di weekend yang sama, F2 juga balapan di Miami untuk pertama kalinya. Dan di kondisi yang kurang lebih ya sama lah kayak sprint qualifying. Lalu mobil F2 yang diproyeksikan bakal 10 detik lebih lelet dari mobil F1 regulasi ini, bisa-bisanya lap time Nando itu kemarin lebih lelet 1,4 detik dari pole sitter Kushmaini. Oh my god, Miguel Corazon, man. Terjadi lagi momen itu di mana mobil F1 lebih lelet dari mobil F2 on pure pace ya. Dan yang lebih memalukannya lagi, pembalap akademi mereka, Mariboya, di premanya dengan livery mobil Aston Martin itu, livery yang sama ya, itu qualified di posisi ke-16 yang which is itu udah di bawah banget juga sebenarnya. Dan itu pun dia masih lebih cepat 0,757 detik dari lap time Nando. Dan yang lebih parah Miguel Corazonnya lagi, pembalap yang qualified terakhir nih, dan dapat dikatakan Lord Mahavirnya F2 musim ini, yaitu Cian Shields, mencetak lap time 1 menit 41 detik 157 milidetik. Dan itu pun masih 0,154 detik lebih cepat dari lap time-nya Fernando Alonso. Dan emang ya, tapi oke lah, di sprint mereka finish di depan duo Cadillac yang bawa beberapa update, itu positif lah. Lalu di qualifying, lebih better, bisa cetak lap time yang lumayan kompetitif. Dan di race pun mereka dua-duanya finish, ya. Mungkin kalian masih ada yang nanya sebenarnya tuh masalah Aston ini di mesin atau di mana sih bang? Masalah mereka tuh sebenarnya nggak cuma di mesin, tapi secara sasis mereka juga masih kurang, apalagi downforce-nya, plus mereka juga masih overweight. Disinilah kalian bisa salahin Adrian Newey, tapi di saat yang sama, kita juga perlu ingat bahwa beliau baru join tim ini di April 2025 dan development Aston untuk mobil tahun ini di saat itu juga pasti sudah antara lanjut dan tinggal diterusin aja sama Adrian Newey, atau mereka yang nunggu Newey join dulu tapi alhasil tertinggal. Tapi kalau menurut gua lebih ke yang pertama sih ya, tapi pas Newey join, beliau ini memiliki desain ambisius. Dan desain ambisius itu adalah satu hal, tapi apakah desain itu bisa cocok dengan mesinnya nanti, itu adalah hal lain. Dan disinilah problemnya muncul. Sasis dan mesin tidak cocok, dan akhirnya jadi mobil BMKG. Padahal kalau boleh jujur secara tampilan ya, mobil Aston ini cakep loh dari model desainnya, livery-nya, cakep lah kayak Tokoha ya. Cuma percuma, cakep tapi malah sekelas F2 mobilnya. Tapi Honda pun perlu disalahkan juga karena pas tim Aston ke base mereka di Jepang, ternyata cuma beberapa persen karyawan doang yang ngerjain mesinnya. Dan hasil disinilah kita sekarang. Mesinnya jelek, sasisnya kurang, udah itulah ya vibrasi gitu. Aston setelah 3 race Armstrong, rudal break sebulan, dan mereka masih farming data. Honda melakukan beberapa countermeasure untuk memastikan vibrasinya berkurang. Dan bagi kalian yang nanya, countermeasure-nya tuh apa aja bang? IDK, I don't know. Jadi kalau kalian nanya masalah mobil di mana ya banyak sebenarnya kayak masalah kita dalam kehidupan. Cuman ya seperti kata Saipul 2023, dalam kehidupan pun setiap masalah yang kita hadapi perlu diatasin satu persatu. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Aston Martin. Mereka ingin mencoba atasi dulu masalah mesin dan vibrasinya mereka. Nah, nanti kan ada A2 juga tuh, dan mereka pasti bakal dapat jatah, nggak mungkin mereka nggak dapat ya. Di sini mereka bisa improve PU mereka secara performa dan reliabilitas.
Nanti kalau itu sudah, barulah bawa update aerodynamic dan memastikan sasis mereka tuh nggak overweight, dan kali ini bisa bersaing setidaknya di papan tengah. Jujur aja, gue bisa melihat tim ini lolos dari juru kunci menuju akhir 2026. Dan malah kalau semuanya berjalan dengan lancar, ya kita doain aja ya, papan tengah pun bisa. Dan disinilah mereka akan ngebangun mobil yang solid untuk 2027. Intinya semua tim memang harus tetap bersatu ya, tim Aston Martin ini, walaupun moodnya pasti lagi kering banget kayak dompet kita tiap akhir bulan ya. Dan gue tahu, Lance Stroll yang biasanya sangat kalem ya, dan jaranglah mengeluarkan satu skripsi tiap interview, langsung belak-belakan ngoceh, ngomong kalau dia tuh sangat tidak menikmati menyetir mobil regulasi ini. Dan bahkan, dia coba balapan GT saat rudal brake kemarin dan langsung menemukan kebahagiaan itu lagi balapan. Sementara Fernando Alonso yang kita semua kenal saat zaman McLaren Honda dulu tuh gimana ya doi ya, selalu ngoceh-ngoceh di tim radio dan bahkan mengeluarkan tim radio terkenal itu di mana dia menyetarakan mesin Honda dengan mesin GP2 ya. Maju 11 tahun kemudian, dan dia menyetir mobil yang dimana mencetak lap time lebih lelet dari F2. Kacau ya. Emang kadang mulutmu tuh emang harimaumu ya. Apa yang kita ucapkan bisa aja kejadian beneran, entah itu dalam waktu singkat atau panjang. Gue punya ide nih. Kalau gitu, Tifosi bolehlah menggunakan mulut harimau mereka ya, kalau musim ini adalah musimnya mereka. Tapi kayaknya nggak bakal works juga kalau di mereka mah ya. Oke lah, sekian untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Aston Martin menghindari momen-momen memalukan ini lagi ke depannya? Ya we'll see lah ya, karena nih jujur aja bener-bener membagongkan ya fakta dan statistik ini ya. Semoga aja ini nggak kejadian lagi ke depannya karena sangat memalukan. Oke, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Bener-bener ya iPhone ini ya. Kita udah libur 1 bulan, dikasih lagi libur 3 minggu gitu ya. Yang bener aja lu kocak. Yaudahlah, capek gue. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... Okay guys, thank you for watching.